Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Saat itu, Kokila terlihat sangat bahagia karena dia tahu Gaura akan datang ke rumah Modi. Kokila sibuk mempersiapkan semuanya dan meminta keluarga untuk menyambut teman baiknya itu. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi dan Kokila tersenyum karena dia berpikir Gaura telah tiba di rumahnya. Kokila segera membuka pintu dan dia terkejut melihat seorang pria berdiri di depan pintu. Pria itu kemudian bertanya pada Kokila apakah benar itu adalah rumah Modi. Kokila berkata ya, dan kemudian pria itu berkata bahwa dia telah menemukan alamat rumah Modi di tangan seorang wanita. Tiba-tiba terlihat beberapa orang membawa mayat Gaura masuk ke dalam rumah Modi. Kokila dan semua orang yang ada di sana benar-benar terkejut melihat itu. Kokila menangis seolah tidak menyangka bahwa teman masa kecilnya sudah tiada. Dia terus menangis dengan sedih sementara Gopi datang dan mencoba menenangkan Kokila. Tetapi Kokila terus menangis dan kemudian menyentuh kaki Gaura. Kokila berkata bahwa dia benar-benar menyesal karena dia tidak sempat untuk meminta maaf kepada sahabatnya itu. Dia benar-benar sedih dan terus memeluk mayat Gaura. Tetapi saat itu tiba-tiba tangan Gaura menahan tubuh Kokila dalam pelukannya. Semua orang yang ada di sana terkejut melihat itu. Gaura membisikkan sesuatu pada Kokila dan berkata bahwa dia masih hidup dan akan memberikan kesempatan untuk meminta maaf kepada Kokila. Gaura pun tertawa dengan keras sehingga membuat semua keluarga Modi bingung dengan tingkah lakunya. Setelah itu Gaura kemudian menatap Kokila dan mengatakan bahwa dia sangat membencinya karena dia telah menyebabkan dan bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Kokila terkejut mendengar itu, tetapi Gaura kemudian memeluknya dan berkata bahwa dia telah memaafkan Kokila. Dia sudah melupakan semua itu semenjak dia melihat air mata penyesalan di mata Kokila. Dia berkata bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan semua itu lagi. Dia benar-benar sudah memaafkannya sejak lama. Ahem kesal dan bertanya mengapa dia melakukan drama itu. Gaura marah dan berteriak bahwa dia tidak berhak untuk berbicara keras padanya. Ahem hanya terdiam mendengar itu. Setelah itu Gaura kemudian meminta Kokila untuk segera memperkenalkan anggota keluarganya. Kokila kemudian segera memperkenalkan keluarganya satu persatu. Sementara itu, Mira, Pidia, Tolu, dan Molu telah sampai di hutan perkemahan mereka. Mereka mulai mendaki gunung, namun tiba-tiba Mira tergelincir dan hampir jatuh, tapi Pidia menolongnya. Mereka berdua akhirnya jatuh ke lumpur sementara Tolu dan Molu menertawakan mereka. Mira lalu mencoba membasuh wajahnya yang penuh lumpur dengan air minum, tetapi Tolu dan Molu berkata untuk tidak melakukannya. Air itu untuk mereka minum dan mereka tidak boleh membuangnya dengan sia-sia. Mira lalu berkata bahwa dia yakin di sekitar sana pasti ada sebuah sungai. Mereka kemudian sampai di tempat perkemahan dan Pidia segera pergi mencari sungai. Pidia kemudian segera membersihkan dirinya, tetapi tiba-tiba dia terpeleset sehingga dia jatuh ke sungai. Kalung keberuntungannya juga kemudian terlepas, tetapi dari situ muncul seorang pria yang tidak disadari memakai kalung itu. Pria itu kemudian mencoba menolong Pidia. Pria itu juga kemudian melihat sebuah kalajengking di pundak Pidia. Dia mencoba menyelamatkan Pidia, tetapi saat itu Pidia benar-benar ketakutan. Pidia berusaha menghindari pria itu, tetapi pria itu tetap mendekati Pidia untuk membuang kalajengking yang ada di pundaknya. Pria itu kemudian memeluk Pidia untuk membuang kalajengking itu, tetapi Pidia melihatnya dan berpikir bahwa pria itu sedang melecehkannya. Pidia mendorong pria itu ke sungai dan segera berlari dari sana. Pidia berlari ke arah tenda dan kemudian berkata bahwa seorang pria berusaha untuk mendekatinya.
Molu kemudian melihat pakaian Vidya rusak dan segera melepaskan jaketnya untuk menutupi tubuh Vidya. Mira lalu memeluk Vidya dan menenangkannya. Mereka semua kemudian menuju sungai, namun mereka tidak melihat seorang pun ada di sana. Mereka kemudian berpikir bahwa pria itu mungkin sudah melarikan diri. Setelah itu, mereka semua kemudian duduk di dekat api unggun. Vidya lalu tersadar bahwa kalung keberuntungannya telah hilang dan Tolu-Molu berusaha untuk mencarinya. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan kalung itu. Setelah itu mereka semua kemudian menyadari bahwa Mira tidak ada di sana dan kemudian memanggil Mira. Namun mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Tolu kemudian segera memutuskan untuk berpencar mencari Mira dan meminta mereka untuk berhati-hati. Vidya terus mencari sambil berteriak memanggil Mira. Vidya juga tidak sengaja bertemu dengan lelaki yang telah menyelamatkannya di sungai. Mereka saling berpandangan satu sama lain, tetapi Vidya kemudian segera mendorong pria itu. Tolu terus berusaha mencari keberadaan Mira dan di sisi lain Vidya sedang berlari karena menghindari pria itu. Tetapi pria itu terus mengejarnya sehingga Vidya tersesat di hutan dan sangat ketakutan. Vidya lalu menemukan sebuah bangunan tua seperti bekas jembatan, lalu dia bersembunyi di balik tiang tersebut. Vidya terus melihat ke arah pria itu dan beruntunglah pria itu pun pergi dari sana. Tetapi saat itu tiba-tiba Vidya mendengar suara Mira. Sontak Vidya benar-benar terkejut karena dia melihat Mira sedang memeluk Shekhar. Vidya lalu berteriak memanggil nama Mira. Tolu mendengar suara teriakan itu dan segera mendekati mereka. Mira panik melihat mereka datang dan mencari alasan bahwa dia tidak sengaja bertemu dengan Shekhar. Namun Vidya berkata bahwa dia tidak mempercayai Mira. Tolu dan Molu kemudian marah dan melarang Shekhar untuk mendekati Mira lagi. Mereka berkata bahwa mereka telah berjanji untuk melindungi saudaranya. Mira marah dan berkata pada mereka untuk tidak membuat keributan. Sementara Vidya kemudian berkata pada Mira bahwa sekarang dia mengerti tentang rencana Mira untuk pergi berkemah ke gunung. Dia berkata bahwa dia hanya beralasan agar bisa bertemu dengan Shekhar. Vidya benar-benar marah dan memaksa Mira untuk kembali ke perkemahan mereka. Tetapi Mira menolak dan mengatakan untuk berhenti mengaturnya. Semakin seru dan juga semakin membuat penasaran. Bagaimana kelanjutan dari serial India Gopi ini? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.